Yang lain masih tetap di sini ya, 6. Saya rekam lagi ya Bapak Ibu. Satu lagi belum Pak. Saya rekam dulu. Nah, biar langsung aja biar cepat selesai. Selamat siang Bapak Ibu, ini komplit semuanya. Selamat siang Bu Tri Wahyuni, sudah siap ini? Bukan kami mengadili, bukan Pak. Kami hanya ingin menguji saja Pak, gitu Bapak Ibu semuanya. Kami tidak berhak mengadilikan juga enggak ya, karena tidak ada yang sempurna. Baik Bapak Ibu, saya buka kepean dulu, karena yang betul itu harusnya kan satu dikomentari kan nggak lupa. Tapi nanti banyak yang protes, ya, yang sudah begitu. Ya enak kalau tampil belakangan, karena kalau tampil di depan tadi kan nggak tahu kekurangannya apa-apa kan begitu. Tapi kalau belakangan, ya repot juga saya, banyak yang lupa begitu. Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa, kami mencoba untuk melihat apa yang terjadi pada hari ini. Secara umum, dari ke-6 Bapak Ibu itu sudah bagus semua majunya. Namun demikian, tidak ada semua yang sempurna, itu tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Baik, yang pertama, tadi dari Bu Ambar, itu saya lihat di sini, saya sepintas itu lihat RPP-nya dari Bu Ambar. Ya. Saya buka laptop 2, jadinya supaya bisa melihat. Nanti kalau saya di sini saya tutup kan nanti kok nggak ada yang masih tatopnya nanti. Jadi dua-duanya saya buka, kita lihat sebentar. Nampaknya untuk RPP-nya ini tujuannya cukup lengkap, bagus. Hanya sayang, Bu Ambar ini bahasa Jawanya masih kental sekali dan presentasinya cukup tinggi. Padahal dituntut menggunakan bahasa yang benar. Iya. Memang bahasa Jawa itu bahasa ibu. Tidak bisa lepas 100%, itu tidak bisa. Siapapun di forum manapun, kalau orang Jawa, maaf yang luar Jawa ya, itu mesti Jawanya itu muncul. Itu wajar. Tapi juga persentasenya jangan terlalu tinggi. Ya, karena ada tuntutan bersama. Iya. Kemudian di sini, ibu itu menggunakan pendekatan PBL. Iya. Tapi saya lihat yang ada di RPP dominannya kok masih saintifik ya. Tolong nanti dicek lagi. Ya. Jadi tolong PBL itu biasanya diarahkan pendekatannya dengan TIPEC. Tolong, ini yang lain-lain sudah mulai berubah ke sana, ya. Itu juga kelihatan sudah mulai situ. Tapi di kegiatan inti itu masih dominan saintifiknya. Ini tolong. Di sini K3 juga sudah dijelaskan, itu bagus. Materi juga sudah runtuh, sudah melakukan membimbing, mengamati, suaranya banyak, mengamati dan pelaksanaan praktek sudah cukup bagus di sini. Nah, di sini biasa tampil pertama itu paling ramai. Kenapa? Semua masih sehat, semua masih aktif, belum bosan biasanya itu. Jadi ada keuntungan tampil pertama itu. Jadi semuanya aktif. Jadi PBM itu bisa kelihatan terjadi interaksi yang bagus antara guru siswa, siswa guru, siswa-siswa. Jadi semua terjadi interaksi yang baik. Ini cukup bagus. Kemudian di sini, ya, dalam memberikan materi juga sudah cukup runtut, Bu. Baik, karena dituntut keruntutan materi. Ini yang kurang pas ini. Ada pertanyaan dari siswa, misalnya tadi ada Pak Agus tanya. Ini banyak yang melakukan ini. Jangan langsung dijawab. Lemparkan dulu ke forum kelas. Iya. Nanti supaya apa? Terjadi interaksi. Kalau sudah terjadi interaksi, guru diminta untuk memberi penguatan, dipuji, kan begitu.
Nanti kalau Bapak Ibu lihat di penilaian Firtice-nya, kalau Bapak Ibu sempat lihat, itu tolong dilihat poin 23. Itu kemampuan memberikan penguatan. Itu bisa munculnya banyak kalau pertanyaan dari siswa itu kemudian ini ada pertanyaan bagus dari salah satu temanmu. Ini kan sudah memuji, memberikan penguatan. Tolong Pak Guru atau Bu Guru dibantu. Siapa yang bisa membantu? Kan begitu, kan sudah terjadi interaksi. Kemudian ada siswa yang menanggapi. Coba ini ada temanmu yang sudah bisa menanggapi. Coba teman yang lain tolong ditanggapi. Itu saling diberikan pujian-pujian. Nanti kelas akan terlihat baik, ya, terjadi interaksi, kelasnya hidup. Apalagi menggunakan PBL, itu kan cukup bagus juga. Ini nanti silahkan ya. Ya ini kan kekurangan. Tidak mungkin satu, kalau ini tidak biasa kan juga tidak mudah untuk diingat. Tapi kalau sudah Bapak Ibu biasa melakukan, itu muncul dengan sendirinya. Tetapi kalau jarang melakukan, kelihatannya sudah dikonsep baik, nanti sampai tampil ya hilang konsepnya. Biasanya kan begitu. Ini hal yang wajar. Tolong ya. Kemudian di sini pertanyaan dari siswa keterampilan memberi pengetahuan ya. Baik. Kalau saya lihat dari yang positif-positif ya, ini yang muncul dalam peer teaching, yaitu keterbuka, keterampilan membuka pelajaran, ini sudah cukup bagus ya. Tapi persepsinya sudah ditekankan belum Mbak tadi? Saya agak lupa tadi. Tolong ya, ditekankan dalam pembukaan, dalam membuka, itu penekanan adalah pada persepsi. Gitu loh. Misalnya doa, presensi, itu sifatnya pelengkap. Yang pokok itu adalah persepsi tujuan. Ini pokok. Yang lain Bapak Ibu memunculkan KD, IPK, monggo. Tapi penekanan itu tolong pada persepsi. Jadi persepsi itu bisa macam-macam. Bisa pertanyaan yang sifatnya menantang, yang nantinya bisa dijelaskan pada materi. Tentunya persepsi itu kaitan dengan materi yang akan dijelaskan hari ini. Ini pokoknya itu. Nanti tolong silakan dimunculkan. Kemudian kedalaman materi dan puasan sudah cukup bagus di sini. Ya. Ini silahkan. Kelengkapan materinya sudah cukup bagus. Ya. Kemudian di sini tipeknya juga sudah muncul. Ya, karena Bapak Ibu menggunakan internet tugas kita sebetulnya gabungan antara pedagogi dan teknologi. Itu sudah muncul bagus ya. Ini sudah oke. Kemudian pengelolaan kelasnya juga sudah mulai bagus. Apalagi Pak siapa tadi yang agak keras, sedikit panggil oh ibu siapa tadi? Diceki satu persatu, bagus sekali itu kan, itu pengelolaan kelas. Kalau dari kayak begitu sesuatu tinggal tidur kita nggak tahu. Jadi disampel dengan pertanyaan, dipanggil, kalau ada pertanyaan sambil dilempar, sebenarnya kan begitu. Karena kalau daring itu agak susah juga ngeceknya. Yang aktif siapa, yang nggak siapa kan agak susah juga. Ini tolong, itu sudah muncul baik. Kemudian keterampilan memanfaatkan waktu oke, tadi tepat 30 menit. Kemudian penggunaan medianya juga sudah cukup bagus tadi Bu ya. Kemudian soal-soalnya tadi sudah muncul belum ya Bu? Ini yang dikaitkan dengan hot. Jadi yang berkaitan dengan C, 3, 4, 5, ya pokoknya 3 ke atas lah. Tadi sudah muncul belum gambar ini? Soalnya di job prakteknya Bapak. Iya, ini makanya tadi dimunculkan atau tidak kan gitu. Kalau di RPP-nya ada, di LKPD-nya ada, tapi muncul atau tidaknya. Makanya saya tanyanya kan itu. Karena nanti saya kan juga ngoreksi lagi di videonya. Jadi video nanti kan Bapak Ibu enggak, kalau tidak salah kan begitu nanti. Ini nanti video dikirim ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu punya tugas untuk motong mana yang saya pas tampil. Kemudian nanti diunggahkan begitu, monggo kan ke sana. Berapa menit yang harus diunggah videonya? Sama Pak. Di LMS tetap 30 apa berapa? Kelihatannya kan begitu. Berarti kan tidak ada edit. Ya. Kalau dulu kalau yang ada di kelas itu 2 jam tapi diminta untuk ngedit, itu yang paling susah kan itu. Ya, jadi motong itu tidak mudah sebenarnya. Ya. Karena harus keruntutannya harus sambung. Kalau ini ada kemudahan yang tahun ini. Dan poin-poin yang dinilai ini ternyata juga beda dengan yang tahun kemarin. Ya, agak berbeda ini. Ya, nggak apa-apa, memang terlalu berkembang.
Ya. Kemudian kalau suruh menilai kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal macam-macam, saya juga agak susah juga. Ya. Ini kan juga agak susah juga karena Bapak Ibu ngajar kan posisinya posisi duduk juga. Ya dekat siswanya kan agak susah ini menilai. Tapi ya sudah, nanti saya nilai baik itu agak susah-susah. Kenapa? Memang situasinya semacam ini kan agak susah juga. Nah ini yang pokok gambar. Tadi sudah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan belum? Coba ingat nggak tadi? Allah. Tuntutannya kan gitu. Kelas itu kalau diajar supaya siswa merasa senang. Iya, Pak. Kalau merasa senang, siswa itu akan punya kerinduan untuk diajar. Bukan rindu sama bukunya, bukan. Tapi rindu dengan materi, menarik gini-gini. Siswa tertarik akan pembelajaran itu. Okay. Kemudian di sini ada dituntut kesantunan berpakaian atau berpenampilan. Ini kan agak susah. Saya lihatnya hanya setengah badan. Suruh melihat kesantunan berpakaian, semua santun rapi, nggak ada yang enggak. Kan begitu. Ini memang ada penilaian di sana. Berdiri dulu. Kecuali kalau memang ngajarnya itu di luring, itu bisa dilihat dari sana. Tapi kalau daring kan agak susah. Kemudian memberikan penguatan, nampaknya agak minim dari gambar. Silakan. Jangan pelit-pelit Bu kalau memuji siswanya. Tolong. Keterampilan menuturnya sudah bagus. Baik, ini untuk Bu Anjar. Bu Ambar, Bu Anjar. Bapak, monggo Bu Triwahyuni kalau ngomentari dulu satu-satu. Terima kasih Pak untuk waktu. Selamat malam Bu Ambar. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf, ini Pak Joko ada sedikit tambahan saja. Mungkin untuk pada bagian tujuan itu kan nanti di akhir dihidupkan Bu, biar lihat Bu Wahyuni. Ini tujuan untuk yang RPP nggih Bu Ambar. Memang dituntut untuk tujuan itu harus ada ABC-nya. Mungkin untuk Ibu kurang untuk yang kondisinya, mungkin untuk AB-nya sudah ada, D-nya sudah ada, cuman yang belum untuk yang C, seperti yang saya lihat sekilas di RPP itu punya Bu Ambar kan itu deh. Peserta didik diharapkan terus Bu, tidak jelas. Ya, untuk putus Ibu. Suaranya kecil. Agak keras sedikit Bu. Pripun, Mbak? Agak keras sedikit suaranya. Oh iya. Untuk tujuannya, contohnya peserta didik diharapkan dapat menentukan titik ukur dari rangkaian power ampli. Nah itu kan untuk degree-nya yang diharapkan dengan teliti atau dengan benar atau dengan apa kan itu belum ada. Intinya kan memang harus ada. Jadi mohon nanti untuk yang tujuan diperbaiki. Kemudian ini pembelajarannya itu kan masih daring nggih. Tempat saya sudah luring ya? Tempat saya luring Bu, karena saya berada di pondok pesantren dan tidak keluar pondok. Tempat saya pembelajarannya luring. Sampun, karena saya. Iya. Oh iya, disampun. Ini daring atau luring? Kalau memang diajarkan itu luring. Cuman. Iya. Jadi kalau seperti yang tadi kan kita melaksanakan pembelajarannya secara daring, tapi kalau memang luring disampun nggak apa-apa. Karena kalau dari mungkin seperti ini kok masukannya untuk kegiatan inti tadi penutupan terutama untuk evaluasi dan nilai memang belum tersampaikan seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Itu Ampun Putri, monggo Pak Amron. Ampun Pak. Matur nuwun Putri. Satu-satu aja. Satu saya terus kemudian dengan melanjutkan berarti kan mudah untuk diikuti, maksud saya kan ke sana. Baik untuk Pak Amron.
Kalau menyebut siswanya jangan Bapak Ibu. Ini kan peer teaching, Bapak sebagai guru. Jangan dianggap masih teman. Ya memang pertama canggung ya. Kalian atau peserta didik, kalau gambar tadi anak-anak, monggo. Karena apa? Peserta ini dianggap sebagai siswa. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti calon gurunya, ya. Ini peer teaching. Itu sepele menyebut, tapi itu masalah. Ya. Karena kalau nyebutnya masih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu masih banyak hal-hal yang akan disampaikan atau ditegurkan itu nanti canggung. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian modelnya sudah betul nih, PBL, pendekatan sudah betul, TIPEC. Ya. Jadi yang belum TIPEC supaya nanti dibenahi. Karena yang saintifik itu yang tahun-tahun dulu, Pak. Yang tahun sekarang, nampaknya Pak Uda sudah mulai menekankan. Pendekatan sebaiknya diubah ke TIPEC, kan begitu. Ya. Kemudian di sini, suara perlu diperhatikan, Pak. Ya. Intonasinya. Bapak terlalu nih, agak kurang los itu, Pak. Ya. Nama intonasinya tolong ya. Ini diperhatikan untuk suara. Bapak tidak usah rikuh dengan Bapak Ibu yang lain, ini kan siswa gitu aja. Dianggap seperti kelasnya biasanya saja, Pak. Itu Bapak nanti akan lebih enak. Kemudian jawaban dari Bu Hani itu akan diberi penguatan, tapi Bu Hani menanyakan apa? Saya lupa. Tolong diberi penguatan karena ada poin yang dituntut untuk memberi penguatan, yaitu poin pada 23. Ya. Bapak Ibu bisa melihat itu enggak ya? Poin-poin yang diminta. Belum bisa Bapak. Kita tidak bisa tahu form penilaiannya. Saya bisanya melihat ya baru kemarin, Pak. Bapak Ibu. Jadi bisanya buka itu juga sama saja. Jadi penatat itu tanya instrumennya nanti seperti apa yang mau untuk menilai. Jadi baru kemarin bisa buka. Kemarin pagi baru mulai buka. Oh begini. Ya sudah. Jadi ya agak berbeda dengan yang tahun kemarin. Ya kita juga sama-sama mempelajari juga. Ya. Kemudian sudah bisa menimbulkan sikap kritis dari siswa. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritis. Ya. Jadi menyimpulkan tugas materi akan datang itu sudah oke, jalan. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran sudah oke, nggak masalah Bapak di sini. Kemudian menarik perhatian siswa juga sudah oke, keluasan kedalaman materi juga oke, kelengkapan materi juga oke, kebenaran konsepnya juga sudah masuk, baik Pak. TIPEC-nya juga perlu ditekankan lagi nantinya Pak. Bahwa pendekatan sudah ke sana, tapi perlu penekanan yang cukup keras ini nanti. Kemudian keterampilan mengelola juga sudah oke, penggunaan waktunya juga sudah bagus Pak, tadi 30 menit tepat. Kemudian menggunakan medianya juga sudah cukup bagus. Ya. Kemudian volume suara ini yang perlu kembali cek lagi Pak. Ya, kadang-kadang ini suatu pembawaan. Ya. Ini tidak bisa menyalahkan sebenarnya semacam ini. Tapi sebagai guru kan harus diingatkan oleh para siswa. Maka kita juga harus tahu diri. Posisinya seperti apa, kita harus introspeksi. Ya. Kemampuan mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Buatnya tadi sudah itu untuk penilaian pertanyaan ini Pak. Pertanyaan lewat itu Pak. Tanya itu sudah muncul jawaban Bapak Ibu. Ini tolong ya. Karena penekanannya di sini kan pertama pada PBL-nya, kedua TIPEC-nya, ketiga pada HOT-nya. Ini kan perlu penekanan. Nanti kan masih langka, banyak yang sering mengabaikan. Maka di sini selalu saya singgung kuncinya ke sana. Kemudian tadi pembelajaran bisa menciptakan suasana yang menyenangkan belum Pak? Karena Pak Amronnya nampaknya agak datar, jadi ya kelasnya kurang happy Pak. Tolong itu menurut saya, pandangan saya. Tolong itu nanti kelas itu dibuat suasana yang menyenangkan supaya apa? Siswa itu mempunyai kerinduan untuk ketemu mata pelajaran itu. Mempelajari materinya, mempelajarinya dengan senang, maka dia belajarnya akan serius, konsepnya akan ke sana. Ya. Saya kira untuk penutupan, keterampilan menutup sudah oke. Baik, moga Putri, silakan untuk Pak Amron. Iya Pak Joko, setuju dengan Pak Joko. Kelihatannya Pak Amron memang pembawaannya kalem gitu, apa karena
Grogi nggih Pak nggih? Dia memang suaranya memang lembut Bu kiainya. Kan juga beda dengan Bu Ambar nggih. Bu Ambar kan Saya itu agak kasar kan mungkin ya Bu ya, atau keras. menggelegar. Ini enggak apa-apa. Ya kalau memang pembawaan memang kalem gitu ya. Jangan nopo Bu. Ini Pak Amran, ya mungkin tidak hanya Pak Amran, sebenarnya masih banyak beberapa Bapak Ibu guru. Kalau saya cocokkan antara RPP dengan LKPD, itu ada RPP kan memang dibuat dalam durasi waktu 30 menit nggih. Iya Bu. Untuk LKPD itu kan logikanya jangan 30 menit. Soalnya RPP-nya 30 menit itu kan ada pendahuluan, ada penutupannya. Kalau sama-sama 30 menit kan tidak mungkin. Jadi nanti untuk semua saja, untuk Bapak Ibu yang ada LKPD yang dikasih durasi waktu, ada yang sudah dikasih waktu, rata-rata 30 menit. Jadi monggo silahkan nanti direvisi untuk LKPD yang saya tadi sudah melihat, ini bagus, itu sudah bagus. RPP-nya durasinya 30 menit, kemudian untuk LKPD-nya 20 menit. Jadi ada jeda, tidak mungkin sama antara LKPD dan RPP-nya. Mungkin itu RPP Pak Amran nggih. Itu kan untuk penilaiannya, itu kan ada 3 aspek yang dinilai. Iya Bu. Ada aspek pemilihan dan sikap. Yang sudah muncul yang muncul itu untuk yang sikapnya. Jadi karena nanti di belakang mesti ditanyakan, silakan untuk penilaiannya dilengkapi baik itu pengetahuan, keterampilannya ataupun dengan sikapnya. Gitu nggih. Ya mungkin untuk kedepannya monggo Pak Amran nanti lebih semangat lagi, atau karena puasa mungkin besok setelah lebaran bisa lebih. Mungkin masih. Gitu aja Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Sudah disemangati Bu Tri Wahyuni Pak Amron besok jauh lebih semangat ya. Baik. Untuk selanjutnya Pak Abdul Aziz. Mana Pak Abdul Aziz ya. Secara umum baik Pak. Dari penampilan Bapak secara umum bagus ini ya. Yang bagus harus dikatakan bagus kan itu. Doa, presensi oke, KD, IPK oke, tujuan oke. Persepsinya bagus Pak. Dengan gambar Arduino tadi sekaligus melibatkan banyak siswa seperti seolah-olah seperti pretest. Itu bagus Pak. Jadi kelas kelihatan hidup. Dari awal PBM-nya terjadi interaksi yang cukup bagus. Ya. Bisa lihat ke sana. Ya. Kemudian di sini K3-nya sudah ada belum Pak? K3-nya nanti tolong ditekankan. Di LKPD itu kan dituntut K3. Itu tolong ditekankan K3-nya. Ya. Kemudian di sini aktivitas siswa di sini dalam mengikuti PBM cukup antusias Pak. Jadi dari awal kelas itu kelihatan hidup sekali. Jadi karena tadi dengan Arduino-nya tadi siswa kelihatan hidup sekali. Jadi yang bagus harus kita akui semua. Ini kan demi kebaikan kita semua. Mana yang baik ya harus kita katakan baik, kan begitu. Kemudian di sini sebaiknya Pak Aziz ketika tadi Pak siapa bertanya ini memberikan jawaban, jangan langsung diiyakan Pak. Pak siapa ya? Oh Pak Andreas. Pak Andreas tanya, tadi jangan langsung diiyakan Pak. Ya. Tapi lempar dulu ke kelompok yang lain. Supaya Pak terjadi interaksi. Peer teaching mikro itu kan konsepnya supaya kelas itu betul-betul hidup, terjadi interaksi. Alangkah bagusnya kalau ini bisa diterapkan di sekolah yang besar, kan harapannya kan ke sana. Jadi kelas itu tidak pasif. Ya, jadi konsep SCL-nya itu bisa terwujud. Jangan yang dominan T-nya, teacher-nya jangan, tapi S-nya, student-nya. Maunya kan begitu. Iya, Pak. Jadi konsep sekarang itu kan maunya mengubah mindset dari T menjadi S, TCL menjadi SCL. Kalau dulu yang banyak aktif itu guru, sekarang yang dituntut aktif adalah student-nya, siswanya, kan begitu. Ini nanti tolong dipikirkan lagi ya. Kemudian di sini sebaiknya setiap pertanyaan dari siswa jangan
Pak Andreas terus yang jawab, jangan Pak, nanti siswa yang lain jadi cemburu. Wah, ini Pak Andreas itu siswa kesayangan Pak Abdul Aziz ini. Kebetulan itu satu jenis, kalau lawan jenis jadi masalah lagi nanti Pak. Tolong ini sambil guru ya. Ini tolong ya. Jadi jangan satu tuh jangan, siswa yang lain tolong dilibatkan. Jawaban nggak tepat tuh nggak apa-apa. Karena fungsinya apa? Kan mengungkap pengetahuan dari para siswa supaya terjadi interaksi. Karena kalau siswa itu pernah ngomong, pernah jawab salah, itu nanti ingatnya itu mesti lama. Benar atau enggak? Pengalaman Bapak Ibu ketika jadi siswa dulu. Oh dulu ditanya gini aja kok salah gitu. Itu ingatnya mesti lama. Apalagi praktek, wah itu ingatnya lama sekali. Melakukan kesalahan itu sebetulnya bukan hal jelek, sebetulnya bukan. Tapi ingatnya nanti lama. Kalau saya kok pengalaman saya begitu. Ya. Jadi kalau pernah melakukan kesalahan terus bisa itu, wah saya dulu hanya gini aja nggak bisa. Itu sampai kapan itu masih ingat, mas, semacam itu. Itu tolong ya. Kemudian, ya baik. Terus saya lihat dari sisi prosesnya di sini. Ya. Membuka pelajaran sudah bagus di sini, menarik perhatian siswa juga sudah bagus, kedalaman materinya sudah cukup baik di sini. Kelengkapan materinya sudah baik, kebenaran konsepnya sudah baik, tempatnya sudah muncul, oke, baik Pak. Kemudian waktunya sudah oke, bagus di sini. Yang kurang, oh waktunya yang kurang 2 menit tadi. Pak Abdul Aziz tadi waktu yang kurang 2 menit. Yang kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Tadi seingat saya yang kurang 2 menit itu Pak Aziz sama Pak Andre. Yang lebih punya bonus. Tadi Pak Agus sama Bu Emi, betul. Bonusnya 1 menit, 1 menit. Ya, yang lain tepat. Seingat saya itu. Gak apa-apa, Pak. Kalau hanya geser 1 menit, 2 menit, hal yang wajar. Ya, ini memang tidak mudah ngatur itu. Ya. Kemudian pengaturan waktunya yang kurang tadi, kurang 2 menit, Mas Yan. Menggunakan teknologi informasinya, TIK-nya oke, sudah baik di sini. Ya. Kemudian code-nya juga sudah bagus juga, Pak. Nah, ini yang bagus tadi, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini yang dituntut supaya berkembang baik itu di sini. Ini peran guru sangat pokok. Supaya apa? Siswa itu kalau sudah senang, itu beda situasi. Tapi kalau siswa itu sudah tidak senang dengan mata pelajaran, wah dengan ketemu Pak ini lagi, ketemu Bu ini lagi. Kalau bisa sakit perut aja nggak apa-apa ini, bisa izin kan itu. Benar nggak Bapak Ibu? Ini pengalaman kita dulu aja waktu kita jadi siswa kan begitu. Kalau kita sudah tidak senang dengan mapelnya, itu kalau ada alasan yang lain, itu lebih baik meninggalkan kelas itu. Ini yang kita harus hati-hati. Penutupnya juga sudah cukup bagus. Oke. Monggo ini Pak, untuk Pak Abdul Aziz. Monggo Putri, silakan. Ya, untuk Pak Ayes. Untuk Pak Ayes itu menurut saya luar biasa, Pak. Bagus. Cuman kalau saya sebagai murid itu agak bingung. Pak Ayes ngomongnya cepet banget. Iya, ngomongnya cepet. Kalau saya sebagai murid, apalagi untuk Pak Ayes itu kan pemrograman, ya. Saya pemrograman kurang begitu paham. Saya bayangkan kalau anak-anak yang belum begitu pintar dapat guru yang menjelaskan cepat sekali karena mungkin mengejar waktu, itu mungkin antara yang dapat menerima materi dengan yang memahami itu lebih banyak yang kurang memahami. Ya mungkin kalau posisinya Pak Ais di sini karena ada waktunya mungkin ngebot, istilahnya dibuat memang cepat, itu juga bisa. Atau memang mungkin bawaan Pak Aziz, mungkin Pak Aziz kalau terbiasa bicara mungkin agak cepat gitu ya. Ya sebenarnya orang bilang kalau kita bicaranya itu cepat, itu memang kalau kita sok gitu, kalau orang Jawa bilang gitu ya Pak Jatong. Cuman untuk menyampaikan materi mungkin nanti lebih baiknya agak lebih tapi secara keseluruhan saya suka seandainya punya guru seperti Pak Ayes, menyenangkan gitu. Seperti Bu Ambar juga banyak yang kecepatan bicaranya agak lebih dikurangi mawon. Betul saya ngegas gitu, Pak. Gitu aja Pak Joko. Iya, terima kasih. Oh ya, tadi Pak Agus selesai kan saya komentari kok tangkap gas terus pakai tadi kalau nggak salah gitu.
Ya, lupa saya tulis itu. Tapi saya tadi selesai itu saya benar, kok tancap gas terus. Baik, untuk Pak Andreas. Ya. Tadi grup A, presensi, oke, tujuan di RPP. Yang lengkap ya Pak Andreas. Tolong nanti dicek lagi di tujuan di RPP-nya, kelihatannya ABCD-nya belum lengkap. Ya, tolong dicek. Tadi saya sempat ngintip di RPP-nya, ya, karena tadi harus saya lihat RPP yang nomor berapa kan begitu. Ya. Karena sana harus terpadu di sini, kan tidak bisa ke sana kemari terlalu longgar kan juga nggak bisa. Ini tolong dilengkapi untuk Pak Andreas. Ya. KIKD oke di sini. Siswa cukup aktif sekali ya, sehingga pembelajaran cukup berkembang, terjadi interaksi yang bagus. Ya. Inti permasalahannya tadi yang dimunculkan adalah dashboard mobil. Jadi tahu mereka mau belajar apa, nanti aplikasinya apa, itu sudah cukup bagus juga. Kemudian pertanyaan pembelajaran bisa hidup, guru tidak menerka baik, ya. Kemudian penuntutan materi sudah cukup bagus di sini. Setiap jawaban dari siswa selalu diberi penguatan, ini sudah cukup bagus Pak. Intonasi suara cukup jelas dan ada penekanan-penekanan. Sudah cukup bagus Pak Andreas ya. Jadi penekanan-penekanan, intonasinya sudah cukup bagus. Membuka pelajaran sudah cukup bagus, menarik perhatian dan memotivasi siswa sudah cukup baik. Kedalaman materinya sudah cukup baik, kelengkapan materi baik, kebenaran konsep baik. Feedback-nya sudah muncul ya. Ini sudah banyak contoh-contohnya tadi. Kemudian mengembangkan variasi interaksinya sudah cukup bagus, pengelolaannya juga cukup bagus Pak. Hanya keterampilan memanfaatkan waktu masih banyak, sisa 3 menit tadi Pak. Iman-iman sebetulnya ya Pak. Ya. Karena Bapak tadi nggak seperti Bu Ambar kan sudah menyiapkan waktu tadi sudah ngeset jam. Harusnya kan lihat jam, oh masih berapa. Jadi Bapak bisa ngatur apa yang akan saya bicarakan nanti, bisa agak pelan itu sebenarnya bisa ngatur interval waktu. Nanti selanjutnya begitu kalau dokter teaching ya, supaya Pak ngejar itu supaya bisa baik. Ya. Kemudian volume suaranya sudah cukup bagus di sini ya, quote-nya juga sudah muncul bagus ya, silakan. Kemudian memberi penguatan juga sudah oke. Baik untuk Pak Andreas. Monggo Putri. Pak Andreas Putri. Untuk Pak Andreas, mungkin untuk penampilannya sudah bagus nggih. Cuman mungkin saya kembali ke RPP lagi Pak Joko. Mungkin untuk Pak Andreas itu yang nanti mohon banyak diperbaiki di RPP-nya untuk tujuannya terutama silakan nanti kalau itu tidak diperbaiki cenderung dirubah disesuaikan dengan ABCD-nya. Kemudian untuk metode pembelajaran modelnya kan menggunakan PBL nggih. Tetapi metode yang digunakan kok tidak ada, apakah dengan menggunakan ceramah atau seperti itu belum muncul. Jadi mungkin itu dianggapnya sepele, tapi itu memang digunakan dan dibutuhkan. Ngaten nggih Pak nggih? Kemudian yang LKPD, untuk yang LKPD itu kan itu pengujian untuk gerbang logika nggih Pak Andri nggih, Pak Andreas ya. Mungkin kalau memang masih secara daring mungkin bisa dilakukan, kan anak-anak belum punya gambaran. Kebetulan saya ngajar kelas 10 juga, itu saya harus benar-benar, mungkin kemampuan anak-anak saya harus benar-benar dari awal untuk gerbang logika yang gerbang N itu rangkaian hilangnya seperti apa, itu kan memang anak-anak harus dikasih dasarnya. Dan seperti tadi bingung semua anak-anaknya mesti. Kemudian satu Pak, untuk yang RPP, yang ini agak fatal juga, mungkin RPP-nya tadi pada bagian satuan pendidikan itu masih kelas 10 MIPA apa nggih? Kalau tidak salah masih seperti itu. Jadi monggo nanti itu sepele tapi juga jadi gawe istilah kalau orang Jawa. Karena kita kan SMK, tapi tidak ada jadi 10 MIPA sama 2. Monggo silakan itu dicek. Kan kita SMK. Pripun Pak Joko kalau seperti itu, tapi itu KD-nya punya KD SMK ya? Betul. Kemarin itu memang ada prioritas yang dari SMP dan SMK. Dari SMP dan SMA. Tetapi mapelnya tetap mapel yang ada di SMK. Tapi materi boleh bebas milih prioritas awal.
terutama yang dari SMP dan dari SMA, karena ada beberapa 6 atau berapa ya SMP SMA itu dari peserta ini. Jadi itu diprioritaskan. Ya misalnya agak gesek kecil-kecil ya kita maklumi kan begitu, karena bapak dan ibu yang dari SMP dan SMA itu memang tidak mengajar itu. Tapi memang ikutnya di sini nanti sertifikatnya kan sertifikat SMK kan itu. Monggo nanti itu deh. Ini sudah dibahas dari awal. Dan setiap tahun pasti ada itu. Setiap tahun pasti ada. Mudah-mudahan berlaku kan begitu aja. Saya kira berlaku karena apa? Yang lama juga begitu faktanya. Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Emi Amelia. Bu Emi, monggo Bu. Ini doa presensi sudah cukup bagus di sini. Jadi permasalahan yang dimunculkan tadi jam digital akan menarik perhatian siswa, bagus Bu. Jadi sebelum ngajar itu kalau ada benda dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipelajari dimunculkan, itu tentunya akan menarik pada siswa. Siswa mesti timbul tanda tanya. Apalagi itu tadi mulai meriset mengapa angkanya sampai di sini, ini kan cukup konsep yang cukup bagus. Selama ini kan siswa itu tinggal memakai, orang lain kan tinggal memakai. Tapi prosesnya seperti apa? Ini bagus sekali. Ya. Jadi tadi untuk penampilan awalnya itu tentunya akan menarik perhatian siswa yang cukup bagus. Ya. Kemudian tujuannya kok tidak dimunculkan tadi? Tolong dimunculkan tujuannya. Itu tolong nanti dicek saja. Nanti tujuan muncul. Tapi kalau tidak salah bawahnya jam digital, tapi ukuran apanya kok nggak lihat saya sekitar. Oh, ada tadi di PPT-nya ada. Ada, oh ya sudah. Yeah. Kan saya lihatnya juga dari awal sampai akhir cukup gini terus ya cukup kesel juga Bu. Goyok tua Bu ya. Bener nggak harus yakin. Iya, makasih Pak. Sudah berusaha ke sana. Di sini. Kemudian di sini peserta didik cukup aktif sehingga PPM terjadi interaksi yang baik. Saya kira volume dan intonasi suara cukup bagus Bu. Suaranya juga merdu juga. Penggunaan bahasanya juga cukup bagus. Pengelola kelasnya bagus Bu. Guru selalu berusaha mencari peserta didik. Tapi panggil satu persatu itu bagus Bu. Karena terutama situasi daring ini banyak yang sekedar masang foto, orangnya ada di mana tidak tahu. Iya Pak. Berusaha menyampling masing-masing. Saya juga begitu, kalau ngajar juga begitu. Kepada pertanyaan, ya, juga sering saya samplingkan. Karena kalau selalu menampilkan gambarnya, itu menghabiskan pulsa banyak. Kan juga saya juga harus berpikir 2 kali juga. Iya Pak, apalagi ngajar terakhir kan guru yang utama udah itu. Iya, saya nggak nyalahkan siswa itu juga enggak. Siswa juga pengen berhemat, logikanya kan begitu. Jadi kita harus tahu diri juga. Tapi juga jangan terus tinggal tidur. Nah, itu juga jadi masalah juga. Maka disamplingnya bagus. Jadi pengelolaan kelasnya bagus. Ini tadi yang agak kurang pas itu saat siswa diminta mengerjakan soal. Ya Pak. Ibu langsung nyebut siswa, itu nggak boleh. Harusnya soal diberikan dulu, ya. Diberi jeda waktu, baru ibu menunjuk soal, baru menunjuk siswa. Ini, karena apa? Kalau itu terjadi pada hari-hari biasa, siswa itu gugup. Jadi sebetulnya yang baik itu siswa, guru itu melempar soal dulu kepada siswa, diberi waktu sebentar, baru ibu menunjuk siswa. Jadi ada kesempatan berpikir untuk mengerjakan. Karena kalau yang ditunjuk itu nama siswa dulu, siswa itu sudah beda lagi posisinya. Ya, ini terjadi pada siswa. Kita ingat saja dulu waktu kita sekolah kan gitu. Sebut namanya dulu sudah deg-degan dulu. Ngapain kan gitu. Soalnya dulu. Itu kan tenang-tenang begitu. Tapi kalau sudah menyebutkan soalnya dulu, kemudian baru menyebut siswa, mereka sudah tahu posisinya dulu ngapain. Soalnya seperti apa. Siswa tentunya sudah mulai mempersiapkan. Itu dia punya ya? Iya Pak. Kemudian di sini dalam prosesnya di sini sudah cukup bagus Bu. Jadi keterampilan buka sudah bagus, keterampilan menarik perhatiannya sudah cukup bagus dengan jam diktarnya. Kedalaman penguasaan materi sudah cukup bagus, kelengkapan materinya oke, kebenaran konsepnya oke, penguatan sudah oke. Jadi buatnya juga sudah muncul baik. Ya. Tepatnya juga sudah muncul baik. Ya. Karena
mayoritas baik semua yang muncul hari ini. Moga Putri. Putri. Oke. Halo Putri. Ini Pak, halo Pak. Oke, untuk Bu Emil penampilannya oke, cuma tadi karena mungkin posisi Bu Emil itu sudah siang, mungkin teman-temannya sudah lelah, jadi mungkin Bu Emil agak banyak sembrononya, terutama digoda sama Bu Ambar nggih. Jadi kesannya seriusnya, kesan sembronyonya lebih banyak munculnya ketimbangannya seriusnya. Mungkin Bu Ambar juga berkontribusi di situ. Tapi sebenarnya tujuan Bu Ambar mungkin agar teman-temannya itu semua ada greget lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Cuman akhirnya munculnya banyak kesembrononya. Jadi nanti mungkin kalau sudah ke belakang mungkin boleh seperti itu, tapi sembrononya jangan terlalu banyak munculnya. Nah, untuk Bu Emil ini untuk RPP, saya itu bingung ya, model pembelajarannya itu kan di situ tertulis ada dua, PBL sama PJBL. Nah, itu yang mau digunakan dipilih yang mana? Mau yang PBL atau yang PJBL? Kalau dua-duanya kan mungkin Bu. Nanti monggo kita dipilih salah satu aja. Ya. Nah, itu makanya saya di situ mungkin sediakan belum selesai. Karena saya menyediakan dua buat luring sama daring, jadi tadi yang LKPD yang teori aja yang dipakai gitu. Jadi saya hilangkan satu aja ya Bu. Terus Pak Joko tetap pakai satu atau saja Bu. Oh ya udah. Penekanannya itu sebetulnya PBL atau gitu. Waktu 30 menit kok mau PJBL dan PBL itu kan jelas kurang memungkinkan. Jadi satu saja. Mau PJBL boleh atau PBL boleh. Tadi arahnya kalau saya lihat kelihatannya PBL. NJ. Jadi kan untuk yang PJBL-nya silahkan dihilangkan. Oh iya Bu. Ya Putri. Itu aja Pak Joko dan Bu Emi. Ya makasih Putri. Makasih Pak Joko. Terima kasih Putri. Baik, untuk yang terakhir Pak Agus Tianto ini. Pak Agus. Ini dengan siswa jangan Pak Bu Pak. Bapak mesti lupa bahwa Bapak itu sebagai guru di sini, ya. Bukan sebagai peserta PPG, tapi sebagai guru dalam peer teaching. Maka teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain itu adalah siswanya. Ini tolong jangan Pak atau Bu. Tadi doa presensi oke, tujuan sudah oke, ya. Tapi awal-awal tuh jaringan sering putus-putus ini. Saya tidak nyalakan siapa-siapa. Ya, kita memaklumi. Iya, saya juga pernah begitu, putus-putus hilang. Ya, nasib jawabnya ya ke sana aja Pak. Kemudian tadi menampilkan forum supply yang sebenarnya. Ya. Tadi baru akan saya komentari, harusnya dengan video lengkap. Oh ternyata belakang muncul videonya juga. Hanya saat memunculkan video itu tolong diberikan penjelasan tambahan, Pak. Jadi suara yang ada di video itu sangat lemah sekali. Jadi tolong diberikan penekanan tambahan ketika Bapak mutar videonya. Jadi intinya sama, tapi kan suaranya jauh lebih keras. Suara yang ada di video tadi jelas tidak Bapak Ibu yang mendengarkan Bapak Ibu. Gimana? Ya, suaranya kan kecil sekali. Jadi kalau siswa jarak jauh, semacam itu kan sangat merugikan siswa, nih, Bapak Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari siswa. Kemudian Bapak jawab, terus Bapak melemparkan lagi pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya kan begitu? Silakan kan begitu. Pertanyaan dari siswa tadi jangan dijawab langsung, Pak. Supaya bisa berkembang, interaksinya bisa bagus. Jadi Bapak tidak usah berpikir siapa yang mau bertanya lagi. Tadi dilempar saja dari pertanyaan dari siswa tadi kan begitu. Jadi supaya Pak PBM-nya bisa bagus, interaksi pembelajarannya bisa bagus, terjadi interaksi siswa-siswa, siswa guru, guru siswa. Itu bagus sekali, konsepnya kan ke sana. Ya. Jadi jangan langsung dijawab. Iya, Pak. Tadi yang pertanyaan dari siapa tadi ya? Yang power supply kok kadang berbeda-beda. Tadi dari Ibu tadi yang tanya. Ya. Hani. Ya, saya kira ini. Kemudian permasalahan pokoknya awalnya kok belum muncul tadi Pak. Di kegiatan inti kan harusnya kalau menggunakan PPL itu kan masalah pokoknya apa? Kok saya belum lihat tadi permasalahan pokoknya apa harusnya Pak? Tentang perbaikan tadi Pak.
perbaikan kan ya. Yang real itu apa kan gitu dalam kehidupan sehari-hari kan Bapak harus menyelesaikan permasalahan saat memperbaiki itu tolong ditekankan ya, arahnya memang judulnya itu tapi tolong ditekankan. Ini tolong ditekankan. Kemudian sudah ada soal yang harus dikerjakan, tapi sudah bagus. Yang lain-lain kan tidak muncul soalnya tadi. Itu bagus juga, bagus. Kemudian yang berkaitan dengan prosesnya tadi, keterampilan buka baik, keterampilan menarik perhatian sudah cukup baik, ya. Kemudian kedalaman pelaksanaan materinya sudah baik, kelengkapan materi, kelengkapan konsep sudah baik, tepaknya sudah muncul, pengelolaan kelasnya sudah muncul, pemanfaatan waktunya molor sedikit, ya. Jadi ada dua tadi yang lebih sedikit tapi masih toleransi bagus itu, soalnya 1 menit Bu Emi dan Pak Agus, agar tidak bermasalah. Di GCR itu Pak, jadi siswa mengerjakan di Google Form. Tapi kan hanya suruh kerjakan, saya kan nggak lihat prosesnya seperti apa. Tahunya kan, tadi hanya suruh kerjakan gitu aja. Iya. Kan tidak tahu seperti apa. Menampilkan hasilnya. Nah, harusnya kan tahu yang mana. Jadi kan kita masuk out atau tidak kan tidak tahu. Okay? Tolong untuk besok kalau ada kesempatan lagi itu supaya dimunculkan. Ini kan demi kebaikan kita bersama, nih Pak. Kita dituntut mengomentari, ya kita nyocokkan yang ada di sini. Ini kemarin baru saya dapatkan, ya sudah kita buat itu arahnya harus ke sini. Saya kira begitu. Cukup bagus Pak. Jadi ke-6-nya pada hari ini yang maju saya kira tidak ada yang mengecewakan. Baik semua, mohon dipertahankan dan ditingkatkan. Yang pokok lagi, tolong diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu nantinya. Yang pokok itu. Kalau sekarang saya sekedar memberikan nilai lulus kan begitu, nanti kan gitu, lepas kan gitu. Tapi yang pokok jangka panjangnya itu adalah Bapak dan Ibu menerapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Monggo Putri, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Agus. Untuk Pak Agus, tadi untuk nilainya saya suka. Kemudian untuk RPP dan RKPD-nya itu untuk waktu yang paling cocok antara RPP dan RKPD mungkin Pak Agus sendiri yang lain. Jadi untuk RPP-nya 30 menit, untuk LKPD-nya sudah 2 menit. Jadi sudah bagus Pak. Untuk Pak Agus, tadi sudah dibahas sama Pak Joko semua, saya tidak ada tambahan. Selamat untuk Pak Agus. Kalau saya mungkin seperti Pak Agus tidak bisa Pak, karena di sekolah kami tidak bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Kita hanya menggunakan pembelajaran daringnya dengan menggunakan kelas maya. Jadi kita tidak bisa melakukan Google Meet seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh ke-6 Bapak Ibu guru di sini luar biasa. Gitu aja Pak Joko. Terima kasih Bapak Ibu. Mayoritasnya adalah ujian, bukan ada celaan, bukan ya. Yang pokok lagi itu penerapan dan aplikasi di sekolah Bapak Ibu nantinya. Yang pokok itu yang kami tunggu. Jadi ada dampaknya setelah ikut PPG dan sebelum ikut PPG itu ada perubahan. Intinya kan begitu. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Sudah cukup? Kalau cukup, mohon bantuan Bapak Ibu untuk memanggil teman-teman Bapak Ibu yang tadi mohon maaf diminta keluar dari link. Ini saya tutup rekamannya.